seorang konten kreator, menjadikan Sari sebagai ciri khasnya di media sosial. Namun, hal itu malah memancing pria mesum untuk mendekatinya. Tak hanya mesum, ternyata pria itu adalah seorang psikopat yang brutal. Mari kita saksikan keseruan film dari Prindavan berikut ini. Ambil posisi santai, dan biarkan laptop yang bercerita. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang fotografer amatiran, yang sedang berada di sebuah taman. Pria itu terlihat sedang fokus untuk mencari objek yang akan dia foto. Tiba-tiba, lensa kameranya mengarah kepada seorang wanita yang berada di kejauhan. Melihat itu, pemuda introvert yang bernama Kitu, langsung memfokuskan wanita tersebut sebagai objeknya. Wanita itu terlihat menggunakan sari, yang sudah sangat jarang digunakan oleh Gen Z di India saat ini. Setelah mengambil beberapa foto, tiba-tiba wanita itu menghilang dari pandangannya. Kitu kemudian mencarinya ke setiap sudut taman, namun hal itu tidak berhasil. Saat sedang di parkiran, Kitu kembali melihat wanita itu. Seketika, Kitu segera mencoba mengejarnya. Namun sayang, motornya tidak bisa menyala, sehingga Kitu tidak bisa mengikuti wanita itu. Setelah pulang ke indekosnya, Kitu segera melihat foto-foto wanita itu. Ternyata, pria ini telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada sang wanita. Selang beberapa hari kemudian, Kitu kembali melihat wanita tempo hari. Dengan cepat, Kitu mengikuti wanita itu, sampai ke depan rumahnya. Akhirnya, bukan hanya alamat, Kitu juga mengetahui jika wanita pujaannya itu, bernama Aradia. Aradia. Sesampainya di rumah, terlihat Aradia sedang memarahi kakak laki-lakinya yang bernama Raj. Diketahui, jika Aradia adalah seorang konten kreator yang menjadikan Sari sebagai penampilan khasnya di media sosial. Ternyata, Raj baru saja memukul salah satu netizen yang berkomentar kurang senonoh di media sosial adiknya. Namun, Aradia justru menganggap jika Raj terlalu berlebihan, dan membuat video realnya tidak jadi FYP. Scene kembali kepada Kitu yang sedang sibuk. Berbekal nama Aradia, pemuda introvert ini mulai mencari-cari media sosial wanita pujaannya. Setelah sekian lama mencari, dan sempat dibuat pusing, akhirnya Kitu menemukan Instagram milik Aradia. Setelah melihat foto-foto Instagram Aradia, jomblo ini akhirnya berfantasi ringan. Aradia yang sedang tidur, terbangun oleh notifikasi yang masuk di handphonenya. Notifikasi itu ternyata dari Instagram yang menyampaikan, jika seluruh fotonya disukai oleh akun bernama Kitu. Bukan hanya itu, Kitu mulai mengirimkan pesan kepadanya. Kitu semakin menunjukkan obsesinya. Dia mulai mengikuti setiap perjalanan wanita pujaannya. Karena sudah tidak tahan, melalui Instagram, akhirnya Kitu mengirimkan pesan, dan mengajak Aradia bertemu. Setelah lama menunggu, akhirnya pesannya berbalas. Keesokan harinya, Aradia bersedia menemui Kitu di sebuah coffee shop. Dalam perkenalan itu, Kitu mengatakan jika dia adalah seorang fotografer, yang sedang mencari model. Aradia yang pengen viral, tentu saja menerima tawaran untuk menjadi model pemotretan Kitu. Namun, saat itu, Aradia sempat bertanya, kenapa Kitu tidak mencari wanita lain sebagai model. Kitu pun jujur, jika dia sangat menyukai wanita yang menggunakan sari.
Pertemuan itu begitu singkat, karena Raj telah menyuruh Aradia untuk pulang. Saat berpamitan, Aradia berpesan jika Kitu harus lebih percaya diri, jika berbicara dengan orang lain. Perkataan itu membuat Kitu merasa diperhatikan oleh wanita pujaannya. Be confident. Bye. Confident. This is confidence. Keesokan harinya, mereka kembali bertemu. Mereka mulai merencanakan pemotretan. Saat itu, Kitu mengakui jika dia telah melihat semua foto-foto Aradia di Instagram. Tak ingin berlama-lama, akhirnya Kitu mengajak Aradia berbelanja. Dia membeli beberapa sari, yang akan digunakan untuk pemotretan Aradia. Hingga akhirnya, pemotretan itu pun dimulai. Namun, kebahagiaan pria introvert itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, Raj datang ke lokasi pemotretan untuk menjemput Aradia. Kitu benar-benar merasa terintimidasi oleh kehadiran Raj di sana. Lama-kelamaan, Raj menyadari, jika adiknya sedang bersama pria mesum. Dia segera memberi peringatan, agar ini menjadi pemotretan yang terakhir. Tak ingin masalah menjadi panjang, Aradia pun segera mengajak Raj untuk pulang. Di kamar kosnya, sambil memandangi foto Aradia, pria ini semakin melihatkan sisi psikopatnya. Sambil mengomel sendiri, dia mengatakan jika Raj telah memisahkannya dengan Aradia. Di malam harinya, pria ini muncul secara tiba-tiba di hadapan Aradia, yang sedang berada di sebuah pasar malam. Saat itu, dia langsung menyampaikan kekesalannya kepada Raj. Aradia yang mendengar itu, tentu saja menegur ucapan Kitu yang menyudutkan kakak laki-lakinya. Setelah itu, Aradia pun pergi meninggalkan Kitu sendirian. Kitu pun termenung, dan menganggap jika Raj telah menjadi penghalang hubungannya dengan Aradia. It's done, Kitu. If there is a photoshoot in the future, నాకు నువ్వు కొన్ని రోజులు. Dia semakin gila, dan mulai menjadi penguntit, serta berkeliaran di sekitar rumah Aradia. Dia menyamar, dan memfoto Aradia secara diam-diam. Namun, aksinya itu dilihat oleh teman Raj. Raj yang mengetahui itu, segera menangkap basah Kitu. Tanpa ampun, dia melayangkan pukulan kepada pria tolol itu. Aradia yang melihat itu, segera melerai, dan mengirim Kitu pulang dengan menggunakan bajai. Kitu? Gitu. Ternyata, hal itu tak membuat pria culun ini menjadi jera. Keesokan harinya, dia muncul secara tiba-tiba, saat Aradia sedang sendirian di sebuah tempat wisata. Di sana, Kitu benar-benar seperti orang yang sakit jiwa. Dia menyatakan cintanya kepada Aradia, namun dengan cara yang menakutkan. Dia juga mengatakan jika Raj telah memisahkan cinta mereka. Aradia yang ketakutan hanya bisa terdiam. Aradia semakin ketakutan ketika Kitu mengatakan, jika dia siap membunuh Raj, jika kakak laki-laki Aradia itu berani memisahkan mereka kembali. Dalam ketakutan itu, untung saja teman-teman Aradia datang menghampiri, dan itu membuat Kitu segera melarikan diri. Dengan sangat ketakutan, akhirnya Aradia melaporkan itu kepada Raj. Namun, Raj menganggap itu hanyalah sebuah hal yang sangat enteng, karena dia sedang berhadapan dengan pria culun, yang bisa pingsan dengan sekali pukulan saja. నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి. వాడా నన్ను చంపుతాడా? Namun, Raj seolah menerima tantangan dari pria tolol itu. Bersama temannya, dia mendatangi kosan Kitu, dan memberi pelajaran. Emosi Raj semakin menjadi-jadi, ketika melihat begitu banyak foto adiknya, terpajang di dinding kamar Kitu. Malam harinya, dari jendela kamar, Aradia melihat Kitu berdiri di depan rumahnya. Hal itu sungguh membuat Aradia menjadi ketakutan. Akhirnya, bapaknya Aradia membuat laporan polisi atas aksi teror, serta ancaman pembunuhan terhadap Raj. Keesokan harinya, Kitu digelandang ke kantor polisi. Di sana, dia dihajar habis-habisan, agar mendapat efek jera.
Namun, bukannya minta ampun, pria psikopat ini malah mengatakan, jika Raj telah memisahkan cintanya dengan Aradia, sehingga pantas untuk disingkirkan. Polisi benar-benar dibuat geleng-geleng kepala atas ucapan pria tolol ini. Karena Kitu belum melakukan aksi kejahatan, akhirnya dia dibebaskan. Kitu yang semakin gila, memutuskan untuk menculik Aradia ketika malam hari. Dia membawa Aradia ke sebuah gedung sekolah tua. Saat tersadar, Aradia benar-benar ketakutan, dan menyadari jika Kitu tidak main-main dengan ucapannya. Di sana, dia mengamuk sendiri, dan menyalahkan Raj yang telah menjadi penghalang hubungannya dengan Aradia. Wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa menyaksikan kegilaan pria yang telah terobsesi kepadanya. Keesokan paginya, terdengar seseorang mendatangi tempat itu. Aradia segera berteriak minta tolong, namun Kitu menamparnya hingga pingsan. Ternyata, yang datang adalah pria yang sedang mabuk. Dia pun mendekati Aradia yang sedang pingsan. Pria itu pun membangunkan Aradia. Ketika sadar, Aradia memberitahu jika dia adalah korban penculikan. Akhirnya, bersama pria itu, Aradia mencoba melarikan diri. Namun, tiba-tiba, melihat itu, Kitu menganggap jika Aradia telah menyelamatkannya. Dia semakin gila, dan mengira jika Aradia sangat mencintainya. Setelah beberapa hari dalam sanderaan pria gila, akhirnya Aradia berpura-pura menerima cinta Kitu. Pria tolol itu pun mempercayai ucapan wanita yang telah membuatnya menjadi gila. Hingga akhirnya, Aradia mengajak Kitu pulang, untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya. Namun, Kitu tetap saja menganggap jika Raj adalah penghalang besar bagi hubungan mereka. Di suatu malam, Kitu memberitahu kepada Aradia, jika saat ini dia sedang berulang tahun. Saat itu, Kitu memberi sebuah kejutan kepada Aradia. Last part ఉంది కదా? Last part? Ternyata, Raj sudah ada di sana dalam keadaan pingsan. Aradia begitu histeris menyadari jika Kitu tak main-main dengan ucapannya, untuk menyingkirkan Raj. Kitu segera memindahkan Raj ke sebuah kursi. Dia pun membangunkan Raj, kemudian menyiksanya. Bukan hanya itu, dia meminta Aradia untuk ikut menyiksa Raj. Raj yang tak berdaya, semakin emosi ketika Kitu meminta Aradia untuk mengganti pakaian di depannya. Saat itu, Raj mendapat kesempatan untuk melepaskan ikatan di tangannya, dan meminta adiknya untuk melarikan diri. Hingga akhirnya, terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun, Aradia yang tidak menemukan jalan keluar, akhirnya kembali ke tempat semula. Di sana, dia dibuat histeris melihat kakak laki-lakinya telah terbaring tak bernyawa. Aradia pun menjadi lebih gila daripada Kitu. Dengan brutal, dia menghabisi pria itu. Saat tersadar, dia telah berada di rumah sakit. Saat itu, Aradia menangis ketika mengetahui jika Raj telah tiada, karena ingin melindunginya. Sin kemudian memperlihatkan Aradia yang membakar semua sari miliknya. Dia menyadari, jika semua kejadian tragis itu, berawal dari sari yang memancing pria mesum dan gila kepadanya. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.